Selamat pagi sahabat-sahabat Duk in Altum yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, yang dibawakan oleh Katekis Bapak Alex Rumangun dari Ibu Kota Jakarta. Selamat mengikuti, semoga semakin melayani, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Salam jumpa lagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus, mari kita hening sejenak sembari memohon penerangan Roh Kudus agar kita dapat memahami sabda Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dan dengan ayat 17. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita telah mendengar
peristiwa-peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dengan diawali penyembuhan hamba dari seorang perwira Romawi. Kemudian penyembuhan ibu mertua Petrus. Kedua penyembuhan ini adalah penyembuhan secara fisik. Dan yang ketiga adalah pengusiran roh-roh jahat, yang adalah merupakan penyembuhan rohani. Penyembuhan rohani. Baik penyembuhan fisik maupun penyembuhan rohani sama-sama mengandung misi, mengandung utusan, atau mengandung tugas lanjutan, yaitu tugas untuk melayani. Seseorang yang sudah disembuhkan, baik secara fisik maupun secara rohani, sebenarnya diwajibkan supaya juga melayani. Tapi saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Yesus, hari ini kita memfokuskan sharing ini pada penyembuhan hamba dari seorang perwira yang baru saja kita dengar. Perwira, dia adalah seorang perwira Romawi. Seorang perwira adalah seorang kepala atas 100 orang prajurit. Dan tentu saja di rumahnya ada orang-orang yang melayani dia, yang secara khusus disebut sebagai hamba. Dan salah satu dari hamba itu sedang sakit lumpuh. Perwira ini mengasihi hamba-hambanya. Perwira ini mengasihi hambanya yang sedang sakit. Dan saudara-saudara sekalian, kasih dari perwira inilah yang menyebabkan dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit ini. Selain kasih, perwira ini juga mempunyai kerendahan hati. Walaupun ia sendiri memohon kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan, namun ia menganggap dirinya tidak layak kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi Yesus. Dia adalah seorang Romawi dan Yesus adalah seorang Yahudi. Saat itu orang Yahudi dilarang untuk mengunjungi orang yang bukan Yahudi. Orang di luar Yahudi dianggap kafir. Jadi perwira ini sangat mengerti situasi itu, sehingga ia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku." Sikap yang sangat rendah hati. Sikap seperti ini, khususnya sikap rasa tidak layak, harus kita miliki ketika kita sedang berdoa. Yang berikut, orang ini, maksud saya perwira Romawi ini, adalah orang yang beriman. Tidak ada tahyul sama sekali dalam imannya. Ia yakin benar bahwa Yesus bisa menyembuhkan hambanya yang lumpuh tanpa menyentuh. Sehingga dia bisa berkata-kata seperti tadi di atas, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu
akan sembuh. Menurut pengalaman saat itu, sentuhan atau jamahan Yesus mempunyai daya yang efektif untuk menyembuhkan. Namun bagi si perwira Romawi ini, dengan keyakinannya yang dianggap sebagai orang kafir, ucapan sepatah kata saja dari Yesus pasti menghasilkan efektivitas penyembuhan seperti yang dia harapkan. Walaupun Yesus tidak berjumpa atau tidak melihat dan tidak menyentuh atau menjamah hambanya yang sedang sakit lumpuh, tetapi bagi sang perwira ini, Yesus cukuplah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini yakin bahwa Yesus punya kuasa. Dia yakin. Sebenarnya perwira ini mau mengatakan, kalau aku yang adalah seorang bawahan saja bisa memberi perintah, dan perintahku itu bisa terlaksana, apalagi engkau ya Yesus yang bukan seorang bawahan. Yesus heran. Yesus tercengang mendengar pengakuan dari perwira Romawi ini, sehingga kita mendengar tadi di atas dalam Injil yang barusan kita dengar bahwa Yesus mengatakan belum pernah dia mendengar iman sebesar itu dari orang-orang Yahudi. Bagi sang perwira, Yesus memiliki kekuatan, kewibawaan dan kuasa yang melebihi wibawa dan kuasanya sendiri sebagai seorang perwira, sebagaimana yang ia lakukan terhadap para prajurit dan hambanya. Kristus dapat memerintahkan orang lumpuh agar bisa bangun dan berjalan kembali. Kristus Yesus memiliki kuasa yang begitu besar bagi sakit dan penyakit. Kuasa apapun tidak bisa menandingi firman Tuhan Yesus. Kita saat ini mengimani bahwa sabda Yesus dapat menyembuhkan dan menguatkan perjalanan dan langkah hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Dengan keyakinan iman ini, maka dalam perayaan Ekaristi, saat kita mau menyambut komuni, imam atau pastor atau romo memegang roti Ekaristi di atas piala dan memperlihatkannya kepada kita serta mengundang kita untuk ikut makan dalam perjamuan Tuhan Yesus. Kemudian bersama imam kita menyatakan ketidakpantasan kita dengan meniru ucapan sang perwira Romawi. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang padaku, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Apa tanggapan Yesus atas iman perwira ini? Sikap Tuhan Yesus adalah satu. Seperti tadi yang sudah saya katakan, secara manusiawi Yesus heran. Tetapi Yesus senang dan memuji iman orang ini, memuji iman perwira Romawi ini. Inilah hal penting yang wajib kita renungkan bersama dalam kerangka Injil yang kita dengar hari ini. Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ada ayat lain, yaitu ayat 11 dan 12. Sesudah itu adalah kemarahan Yesus kepada bangsanya sendiri, tetapi itu tidak kita renungkan hari ini secara khusus. Yang menjadi fokus perhatian kita hari ini adalah iman yang begitu besar yang dicontohkan oleh sang perwira terhadap Yesus Kristus dalam Injil yang kita dengar hari ini. Yesus menanggapi iman perwira itu dengan menyembuhkan hamba dari perwira tersebut yang sakit lumpuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, walaupun mujizat adalah anugerah, namun anugerah ini bisa terjadi atas diri seseorang asal orang tersebut atau orang-orang lain yang mencintainya memiliki hal-hal berikut. 1. Kasih. 2. Kerendahan hati. 3. Iman dan harapan. Jadi, mujizat terjadi. Lagi-lagi, kalau ada iman, harapan, dan kasih. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.